Shalom, puji Tuhan, kita sudah ada di akhir pekan. Kita bersyukur bersama dengan keluarga. Mari kita menyambut hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur boleh melewati malam yang sudah kami nikmati. Dengan hari ini kami ada dengan sehat, dengan kuat, dan diberkati Tuhan. Kami mau melandasi lagi dengan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Injil kekuatan Allah. Bapak Ibu, bacaan Roma 1:16-17 ini bukan saja bacaan yang terkenal, melainkan sangat penting dan up to date untuk dibahas. Dari sisi sejarah, Allah telah menggunakan teks ini untuk mempertobatkan banyak orang. Di antaranya adalah seseorang yang bernama Martin Luther, salah satu tokoh reformasi gereja di abad ke-16, di mana telah sekian lamanya Martin Luther berupaya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah melalui usaha-usaha salehnya, melalui perbuatan baiknya, tetapi tanpa ada kepastian dan kedamaian. Namun tatkala Martin Luther membaca dan merenungkan teks Roma 1:16-17, dia disadarkan oleh Roh Kudus bahwa kebenaran dan keselamatan adalah merupakan anugerah Allah, pemberian. Hanya sola gratia, Allah bagi orang berdosa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk lebih jelasnya dan untuk meneguhkan kebenaran ini ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Artinya Injil itu bagi Allah adalah kemuliaannya, adalah kehidupannya, hikayatnya, hikmatnya, halamnya, dan jati dirinya, dan supremasinya. Yang kedua, untuk apa kekuatan Allah itu? Kekuatan Allah itu yang pertama untuk menyelamatkan, ayat 16a. Menyelamatkan di sini artinya tidak hanya ditebus dari dosa dan tidak hanya pasti masuk surga, melainkan mengandung makna dan arti memerdekakan, memulihkan, meluputkan, memperbaiki, mendidik, dan mengubahkan. Hal ini dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya, Injil bukan hanya sebuah informasi, Injil bukan hanya sebuah hal yang menginspirasi, tetapi Injil adalah sebuah transformasi, perubahan hidup. Injil bukan juga hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan keselamatan itu akan dapat mempengaruhi dan menentukan perubahan dan tujuan hidup orang-orang pilihannya. Yang kedua, mengapa dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah? Kekuatan Allah dalam hal apa? Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu diperuntukkan kepada setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya, keselamatan itu bersifat universal. Bukan dalam arti bahwa setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan. Namun dalam arti bahwa siapa saja dari segala suku bangsa, kaum dan bahasa dari manapun yang percaya kepada Injil akan diselamatkan. Artinya tidak ada batasan dan tidak ada syarat apapun, bahwa untuk keselamatan Allah tidak memandang muka. Yang ketiga, mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jawabannya pada ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam terjemahan lain, sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Maka ada 2 poin penting. Pertama, kata nyata berbentuk kekinian, apokaliptetai, itu bahasa Yunaninya. Artinya Injil harus mencakup kabar baik. Kebenaran Allah sedang dinyatakan, dan kabar buruk juga, bahwa murka Allah sedang dinyatakan. Nyata surga dan neraka, nyata pengharapan dan penghukuman, nyata juga kasih dan keadilan Allah. Poin penting yang kedua adalah arti kebenaran Allah, dikaiosune theo. Frasa ini secara forensik sekaligus efektif. Secara forensik dikaiosune theos atau merujuk kepada status legal kita di hadapan Allah. Berdasarkan kebenaran Kristus dan melalui iman kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar di mata Allah.
Secara efektif, dikayosune theo lebih mengarah pada tindakan Allah yang membuat seseorang menjadi benar. Bukan hanya sebatas status, melainkan perubahan nyata. Bukan hanya sebuah deklarasi, tetapi transformasi. Beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, itulah sesungguhnya harus menjadi sikap dan respon kita terhadap Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua adalah berani bayar harga. Sebagaimana Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu sesungguhnya dalam bahasa asli. Dan di dalam versi Inggrisnya dikatakan, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Dengan kata lain, kalau Injil adalah kekuatan Allah, mari kita menyaksikannya. Jangan malu, jangan kita ragu. Setiap orang yang percaya karena Injil, dikatakan harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Dan yang ketiga, kalau kita tahu Injil adalah kekuatan Allah, mari kita memberitakan Injil, kita menyaksikannya, bersedia bersaksi, dan menjadikan Injil adalah berita yang sungguh dapat disampaikan, didengarkan oleh banyak orang. Baik atau tidak baik waktunya, sebab betapa indahnya kata firman Tuhan, kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan bagi Paulus dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita syukuri keselamatan yang sudah Tuhan beri dengan semakin giat memberitakan Injil. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal senantiasa memelihara, memimpin dan menyertai kehidupan kita kini dan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur karena kami kembali dikuatkan, diteguhkan berkaitan dengan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami sungguh bersyukur kami boleh mengalami itu. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk dapat memberitakannya, menyaksikannya. Buat kami berani, bukan ragu, apalagi malu terhadap Injil. Sebab di dalamnya nyata kemuliaan Allah. Berkatilah ya Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Mari beritakanlah Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.